Mengapa harus ada konsep penguasa kerajaan di dunia? Judul itu. Ini energi sesuatu jadi tulisan. Jadi adewe ya hanya bagian mau tok. Sing iso ya kanca-kanca kuwi. Ada. Tak tutup. Buka lagi. Diberikanlah kesempatan kepada salah satu Tuhan untuk membuat sebuah konsep yang menunjang pekerjaan pemimpin dunia. Tuhan itu disebut dengan Maha Menyelidiki. Oh, begitu. Bagaimana cerita dari Maha Menyelidiki dalam membuat konsep demikian? Sebagai seorang pemimpin dunia, saya berterima kasih karena Tuhan telah membuat konsep-konsep yang dapat menyelamatkan dirinya besar. Konsep-konsep tersebut akan saya ramu menjadi sebuah kesatuan yang tidak akan membedakan antara konsep pemimpin dunia atau bukan. Tidak terdapat perbedaan antara itu, 5 nominasi terbaik atau bukan. 5 nominasi terbaik dikatakan terbaik karena telah dipersatukan seluruh sistem tersebut oleh Maha Mengatur. Apabila konsep tersebut tidak disatukan, maka kami akan menjadi konsep yang biasa-biasa saja. Jadi 5 nominasi terbaik itu bisa bekerja dengan baik karena dibantu oleh konsep-konsep Tuhan yang lain. Apakah 5 nominasi terbaik itu? Ya ada konsep pemimpin dunia, wali zat, Raja Imam Mahdi, robot dan manusia suci. Itu 5 konsep terbaiknya Tuhan. Itu nanti ada ceritanya, ada sayembaranya. Selamat membantu saya untuk Maha Menyelidiki. Konsep tersebut akan bersatu bersama dengan saya untuk menyelamatkan Tuhan dan seluruh ciptaan yang diinginkannya. Makanya kok enak hadis riwayat Maha Menyelidiki. Ini omongannya Maha Menyelidiki. Aku adalah Maha Menyelidiki. Terlalu banyak pekerjaanku hingga aku menemukan hal yang demikian. Aku minta maaf karena aku membuat konsep ini melalui proses tiruan konsep yang dibuat oleh Maha Pencipta. Aku sangat iri kepada Maha Pencipta saat itu. Sebab Maha Pencipta yang mendapat petunjuk untuk mengadakan acara besar. Banyak hal yang sebenarnya didapatkan oleh Maha Pencipta yang belum tentu didapatkan oleh Tuhan yang lain. Namun, Maha Pencipta tidak mendapatkan sebuah kelebihan di bidang menyelidiki. Sedangkan, itulah kelebihan yang diberikan kepadaku. Bahkan Maha Pencipta tidak mengetahui bahwa aku diberi kemampuan menerobos dan menyelidiki ulang apa yang sedang dia lakukan. Sedikit susah dan rumit, tapi tidak berputus asa. Dijalankan saja dengan power Maha Sabar. Hasilnya akan didapatkan pada saat yang tepat. Hadis riwayat Maha Menyelidiki. Enek model tulisan kok ngene. Hadis riwayat itu kan biasa sing riwayatno menungso, tiga. Langsung Tuhan yang meriwayatkan. Iya, apakah isohen? Iya.
Enggak, jangan-jangan banyak Tuhan membuat hadis riwayat. Sejarahnya, aku adalah salah satu Tuhan yang kaget dengan apa yang disampaikan oleh Maha Pencipta, bahwa para Tuhan diberikan mandat atau perintah untuk membuat konsep-konsep terbaiknya. Padahal sebelumnya tidak ada sebuah tanda-tanda apapun terhadap hal itu. Ditambah lagi, mengapa rancangan raga telah dipersiapkan di tempat Maha Pencipta? Ada rancangan raga yang dipersiapkan oleh Maha Pencipta dan Tuhan untuk memberikan satu konsepnya kepada rancangan raga. Mengapa tidak berada di tempat Tuhan yang netral? Maha netral bagiku adalah Maha marah. Netral itu. Iya. Itu berarti ada sesuatu di balik Maha Pencipta tersebut. Ini pandangannya Maha menyelidiki. Menurut Maha menyelidiki, sing Maha netral itu Maha marah bagi Maha menyelidiki. Berarti Maha Pencipta ngumumno. Setelah diumumkannya hal tersebut, banyak Tuhan yang akhirnya mencari tahu tentang apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan aku tidak terlalu gegabah. Aku akan menyelidiki tentang Maha Pencipta. Sedang apakah dia? Aku pikir dia akan merencanakan hal selanjutnya untuk rancangan raga. Tidak hanya membuat konsep seperti halnya diriku. Kelebihanku sangat tepat untuk kugunakan dalam hal ini, yaitu menyelidiki Maha Pencipta. Sahabat-sahabat, Maha Pencipta ini memang punya satu rancangan raga, dan di situ diwajibkan untuk para Tuhan untuk memberikan konsep. Rancangan raga ini, rancangan si Maha Pencipta akan diturunkan di akhir zaman. Rancangan ini harapannya bisa membenahi alam semesta dan seisinya. Rancangan raga itu ada di mana? Nanti kalian yang percaya ketemu Tuhan, ketemu aja Maha Pencipta, nanti kemungkinan kalian akan ketemu dengan rancangan raga. Lah 5 konsep dasar itu masuk di dalam rancangan raga itu juga. Kayaknya orangnya sudah diturunkan, tapi nggak tahu di mana. Dan di sini ya dapatnya seperti ini. Mudah-mudahan orang yang tersebutkan yang dirancang oleh Tuhan itu ada di antara mereka, di antara kalian, entah di Jogja, ya, entah di mana aja. Cuma ini kita nyarinya di mana? Nah, semoga teman-teman yang sudah melihat YouTube ini bisa memberitahu kita di mana rancangan raga itu. Boleh jadi Pak Mustafa, boleh jadi Mursid. Mursid itu penggawane Mustafa paling. Boleh jadi yang lain. Itu rancangan raga. Ya, rancangan raga yang konsepnya banyak. Kalau Imam Mahdi sih banyak. Banyak Imam Mahdi. Makanya jangan pernah ngaku-ngaku Imam Mahdi. Imam Mahdi itu banyak. Imam Mahdi kecil, remaja, dewasa, ya, atau yang sudah tua, itu juga bisa jadi Imam Mahdi. Nah, ada hewan, lumba-lumba, ada angin, itu juga bisa menjadi Imam Mahdi. Aku mendapatkan sebuah tempat di mana Maha Pencipta menghabiskan sesuatu di sana. Aku menemukan dia,
sedang berada di lembah Maha Pencipta. Biasanya, bila Maha Pencipta berada di sana, berarti telah ada berita baru atau ide baru untuk diturunkan ke dunia. Sedangkan mempersiapkan penurunan, apakah dia? Kutemukan data bahwa Maha Pencipta membawa aroma manusia. Jenis manusia itu disembunyikan. Tetapi manusia tersebut diberikan sebuah mahkota bermata biru sebanyak 3 buah. Wow, ada 3 mahkota bermata biru. Dari siapa itu? Itulah mahkota yang dipakai Maha Pencipta saat sedang memperkenalkan manusia di hadapan kami. Namun, kali ini mahkota tersebut dipakai oleh manusia bawaannya. Oh, itu kerangka raga itu ya? Iya. Oh, mahkota itu dibawa. Aja. Itu misalnya ditolong piye? Gak iso ya? Mahkota. Apa selalu dipakainya? Dikasih buat apa? Iya, belum bayar utang. Masa gak mahal mahkotane iki. Sakno arek sing akeh utange. Dijukukno 3 buah mahkota tadi. Kan nang kono enek-enek anune. Ya berarti jadikan mahkota. Oh, harus menemukan pemimpin dunia dulu ya. Baik. Oh, rancangan raga. Oh, pemimpin dunia itu ada di rancangan raga. Iya, nanti pinjam mahkotanya. Oh, pinjam mahkotanya dijual. Kok gak pinjam? Hah? Nyuwil. Selain mulai merancang manusia baru, Maha Pencipta juga menarik energi bumi untuk dimasukkan ke dalamnya. Jadi energi bumi dimasukkan ke dalamnya ya, di rancangan raga itu. Oh, begitu. Kemudian ada percikan kilat sebanyak 77 kali pada bumi itu. Kayak penjahitnya. Setelah itu pandanganku ditutup. Punya siapa ini? Menyelidiki. Setelah itu pandanganku, yoku besar, ditutup. Kalau ditutup, aku akan berhenti dan melanjutkan sebuah penyelidikan di lain waktu. Maha Pencipta terkadang dapat diselidiki, kadang juga tidak. Oh, berarti gak tenar menjadi Maha menyelidiki. Kadang-kadang iso, kadang-kadang enggak ya. Dia melakukan sebuah persembunyian yang entah ada di mana. Aku mencarinya di Tuhan dan di alam semesta juga tidak dapat menemukannya. Dalam kurung, Maha Pencipta yang sedang membuat konsep tentang pemimpin dunia. Saat diselidiki yang kesekian kalinya, Maha Pencipta ternyata sudah duduk tenang dan tampak tidak sedang mempersiapkan apapun. Atau aku yang telah diketahui olehnya bahwa aku sedang menyelidikinya. Jadi Maha Pencipta diselidiki kadang-kadang ya ngilang nanti ngono ya. Kata menyelidiki dia tenang-tenang ya kayak diselidiki gak lagi melakukan aktivitas. Ketika Maha Pencipta mulai tenang dari pekerjaannya, ditemukanlah sebuah data baru. Bahwa bumi terlihat sedang dalam energi-energi yang sangat rawan. Aku seakan-akan melihat apa yang akan terjadi ke depan. Apakah ini dikatakan pertanda baik, atau justru sebaliknya, pertanda berbahaya bagi bumi itu sendiri. Kemudian, aku tidak melanjutkan lagi pembacaan kepada Maha Pencipta. Aku akan beralih untuk melakukan prediksi apa yang akan terjadi di bumi kemudian. Saat itu yang paling kuat energi pada bumi itu adalah kekuatan tiap-tiap kelompok manusia. Masing-masing kelompok manusia mempunyai kekuatan besar yang sulit untuk menyatu. Sedangkan pada bumi itu, aku mempunyai power yang dapat diterima oleh ciptaan-ciptaan yang berkuasa di kerajaan-kerajaan yang terbangun.
Oh, DM memberikan sebuah konsep, melakukan penyelidikan dulu berarti ini ya. Oh, ternyata ada kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kekuatan besar, yang di situ nampak sulit menyatu. Para staf atau anggota kerajaan pandai menggunakan powerku untuk mempelajari dunia. Namun, sayang, mereka tidak dapat langsung mendapat pengajaran dariku. Walaupun demikian, aku harus mempelajari banyak hal yang akan terjadi ke depan. Mulai dari powerku yang berjalan, disitulah aku ingin membangun sebuah konsep untuk mengamankan bumi dari bahaya yang sepertinya dibuat oleh Maha Pencipta itu. Paling tidak, aku harus mengamankan power terlebih dahulu, yaitu aku akan melindungi aneka ragam kerajaan agar dapat memanfaatkan powerku lebih baik di masa depan. Jadi selama ini power kerajaan ini benar-benar dilindungi oleh Maha Menyelidiki. Oh, seperti itu ternyata. Di bawahnya ada tulisan rancangan raga. Aku percaya kepada rancangan raga, bahwa rancangan raga akan sanggup menjalankan konsep yang dibuat Tuhan. Oke, rancangan raga, ya, Percaya. kamu dipercaya sama Maha Menyelidiki untuk menjalankan konsep yang dibuat Tuhan. Karena rancangan raga telah disiapkan oleh Maha Pencipta dengan pengumuman besar. Bila raga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Maha Pencipta akan bertanggung jawab sebagai pemberi sayembara tersebut kepada Tuhan. Sehingga aku mempercayakan konsepku ini kepada rancangan raga dan kepada Maha Pencipta. Aku menginginkan bahwa raga ini akan dijadikan sosok yang dapat menguasai kerajaan-kerajaan seluruh dunia. Rancangan raga, kamu akan dijadikan sosok yang dapat menguasai kerajaan-kerajaan seluruh dunia. Gimana caranya kamu menguasai? Dengan power apa? Mestinya ini akan dibantu banyak orang mungkin rancangan raga ini. Mestinya. Aku ingin bekerja melalui raga ini untuk dapat melindungi kerajaan-kerajaan tersebut agar tidak berseteru dan saling menjaga keamanan bumi. Jadi raga ini dikonsep untuk melindungi kerajaan-kerajaan agar tidak berseteru dan saling menjaga keamanan bumi. Berarti powernya mestinya untuk menjaga kerajaan-kerajaan itu mestinya masih ada itu. Nanti wong ini. Paling di toko. Terus gak YouTube meneh. Terus mulai toko untuk mempersiapkan menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di bumi. Atau dengan semedinya dia mencoba memberikan powernya untuk melindungi kerajaan-kerajaan di bumi agar tidak berseteru, ya, atau tidak menjadi power kehancuran di alam, malah bisa melindungi alam. Para raja atau kekaisaran di kerajaan lebih banyak mengetahui dan membaca medan dan power-power yang dapat digunakan di bumi. Oh, ini ya kemampuan raja itu ya. Ternyata ini, para raja atau kekaisaran di kerajaan lebih banyak mengetahui dan membaca medan dan power-power yang dapat digunakan di bumi. Berarti ada negara yang masih ada kerajaan ya? Masih. Oh, itu mendapatkan power. Kalau negara yang masih ada kerajaan, kayaknya aman-aman aja.
ada yang nggak aman juga sih. Kerajaan Thailand ya. Iya. Nah, kerajaan Inggris yang agak lumayan aman ya. Atau kerajaan mana-mana lagi? Belanda itu? Brunei. Bukan kerajaan. Arab Saudi kerajaan. Loh, itu dilindungi berarti ya? Wah, dilindungi. Masih rajanya begitu. Atau bawahnya begitu. Jadi bawahnya bisa menjadi pembaca alam. Mereka bahkan membaca bagaimana mereka dapat memanfaatkan power-power tersebut. Juga mengajarkan power tersebut akan semakin besar di bumi. Untuk dapat mengarahkan dan menyatukan power tersebut, sepertinya aku harus bisa bertugas langsung kepada mereka. Agar aku bisa mengendalikan langsung urusan-urusan mereka. Sebelum bahaya itu benar-benar datang. Berarti para raja-raja kekaisaran itu akan dilindungi langsung oleh Maha Menyelidiki. Tapi sing bergabung dengan PD. Bahaya-bahaya itu salah satunya akan melenyapkan banyak kerajaan pula. Akibat mereka salah dalam menggunakan power. Sebelum hal itu benar-benar terjadi, aku mempersiapkan sebuah konsep yang mana rancangan raga akan menjadi tempat kerja konsepku itu. Yang jelas, selanjutnya setelah konsepku terpasang dalam rancangan raga, aku akan berusaha untuk melakukan pengendalian power, yaitu power Maha Tuhan menyelidiki. Yang masih punya kerajaan, di sana kalian dapat dilindungi kalau kalian bergabung dengan pemimpin dunia. Karena konsep ini sebenarnya masuk juga di rancangan raga. Ya, di dalamnya ada pemimpin dunia. Tinggal menunggu siapa orangnya. Ya, siapa orangnya. Karena di Indonesia ya kemungkinan ada, ya di sana juga ada, kayaknya di mana-mana ada. Ini masih misteri, masih disembunyikan, nggak dijelaskan ke halayak rame. Kalau ini dijelaskan ke halayak rame, nanti jangan-jangan ditangkap orang itu. Makanya orang itu kayaknya masih bersembunyi. Bersembunyi di hutan, bersembunyi di alam gaib, atau bersembunyi menjadi masyarakat biasa, atau bersembunyi menjadi seorang pejabat, atau bersembunyi menjadi seorang presiden. Saya juga nggak tahu banyak. Bisa bersembunyi di mana aja. Bersembunyi di air, nggak tahu. Ini kan manusia. Masa rancangan raga itu manusia ikan atau Denny si manusia ikan? Kan pesan Denny si manusia ikan. Itu film lawas. Aku bilang film ini.